Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Dwi Cahyani dengan NPM 2017-051009 dari kelas B, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ketujuh tentang ekspresi reguler. Jadi sebelumnya, ekspresi reguler itu sendiri digunakan untuk mempresentasikan kumpulan string tertentu dalam bentuk aljabar. Di sini untuk ekspresi reguler itu sendiri, semua simbol yang merupakan anggota dari sigma, termasuk empty dan null, simbol-simbol ini dikenal sebagai simbol terminal, contohnya A, B, C. Lalu untuk union atau gabungan dari dua ekspresi reguler itu biasa disimbolkan dengan tanda plus atau positif. Jadi kalau contohnya ini reguler 1 ditambah reguler 2 gitu. Ini adalah tanda tambah ini merupakan tanda union. Lalu ada iterasi atau closure dari suatu ekspresi reguler. Ini untuk ekspresi reguler yang closure itu ditandai dengan adanya bintang, adanya tanda bintang di setelah hurufnya atau di setelah ekspresi regulernya. Lalu di sini ada concatenation dari dua ekspresi reguler, ditandai dengan adanya tanda titik atau bahkan bisa tidak menggunakan simbol apa-apa. Jadi langsung R1, R2 gitu, tanpa perlu tanda titik di tengah-tengahnya. Lalu selanjutnya di sini ada contoh dari ekspresi reguler. Contohnya di sini ada 0, 1, 2, di mana 0 atau 1 atau 2. Jadi karena dia menggunakan atau, di sini kita menggunakan union atau tanda positif, tanda plus. Jadi 0 tambah 1 tambah 2 atau 0 union 1 union 2. Lalu selanjutnya di sini ada concatenation. Seperti yang saya bilang tadi, kalau concatenation itu bisa ditandai dengan tanda titik atau tidak menggunakan simbol apapun. Jadi langsung aja. Jadi di sini ada empty langsung AB, kan di sini empty sama AB isi dari himpunannya. Jadi langsung kita tulis aja empty AB tanpa simbol apa-apa, atau bisa kita tulis juga empty titik AB. Itu menggambarkan concatenation. Lalu selanjutnya di sini masih sama seperti yang paling atas tadi atau, jadi kita di sini menggunakan union. Lalu di sini kita menggunakan closer, di mana R sama dengan closer di sini, R closer. Jadi ekspresi reguler tuh yang ini bernilai closer. Lalu selanjutnya di sini ada 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, di mana dia kan bertambah 1 terus nih. Yang pertama di sini satunya hanya 1, lalu yang kedua di sini satunya ada 2, di sini satunya ada 3, dan seterusnya. Jadi dia bertambah 1 terus setiap melangkah atau setiap step selanjutnya. Jadi kita tulis di sini 1 pangkat plus, karena dia selalu bertambah 1, 1, 1, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini ada identitas ekspresi reguler. Di sini ada 12 identitas ekspresi reguler. Di sini contohnya ada yang nomor 1, ada himpunan kosong, union ekspresi reguler. Ini maka ia akan bernilai ekspresi reguler itu sendiri. Lalu di sini ada himpunan kosong, concatenation. Di sini ada karena dia tidak ada simbol apa-apa, jadi ini merupakan concatenation. Himpunan kosong, concatenation dengan ekspresi reguler, union dengan ekspresi reguler, concatenation dengan himpunan kosong, maka ia akan menghasilkan himpunan kosong. Lalu selanjutnya ada epsilon, concatenation dengan ekspresi reguler, itu sama dengan ekspresi reguler, concatenation dengan epsilon, atau sama dengan ekspresi reguler itu sendiri. Lalu di sini juga ada union, di mana ekspresi reguler, union ekspresi reguler itu hasilnya ekspresi reguler. Lalu di sini ada ekspresi reguler closer, concatenation dengan ekspresi reguler closer, itu maka ia akan menghasilkan ekspresi reguler closer. Dan selanjutnya di sini masih banyak sampai 12. Tapi untuk cara melihatnya seperti itu. Jadi kita lihat tanda-tandanya di sini ya, menggunakan concatenation, atau menggunakan union, atau menggunakan closer, atau menggunakan yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata atau biasa kita sebut dengan FSA. Untuk setiap ekspresi reguler ada satu non-deterministic finite automata dengan transisi epsilon NFA epsilon move yang ekivalen. Lalu selanjutnya ada epsilon sementara untuk deterministic finite automata. Ada satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh deterministic finite automata atau DFA.
Lalu yang ketiga di sini, sederhananya kita bisa membuat suatu non-deterministic finite automata atau non-DFA, epsilon move dari suatu ekspresi reguler. Dan poin yang terakhir di sini bisa dilihat contohnya pada gambar berikut, setelah ini gambarnya, yang perlu diperhatikan di situ, state akhir akan menandakan apakah suatu input diterima atau tidak. Jadi selanjutnya kita ke contohnya. Di sini ada ekspresi reguler A concatenation dengan B, maka untuk bentuk diagramnya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada ekspresi reguler A closer B, di mana A closer di sini ada concatenation juga ya, concatenation B tidak dituliskan, di sini tidak ada simbol apa-apa. Jadi untuk simbolnya seperti ini. Lalu yang paling terakhir di sini ada ekspresi reguler sama dengan A union B, untuk diagramnya seperti ini. Oke, mungkin untuk tugas 7-nya cuman sampai di sini. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.